Teriak katanya. Puasa gak sih bro? Nggak boleh teriak-teriak guys, nanti kebangun bro, tetangga bro. Crispy Sandy tadi udah. Siru tadi, bentar ya. Ganti akun. Iya, soalnya tadi udah ditungguin. Kata kakakmu atau adekmu tadi mati lampu bahkan. Lebih dari sekadar senjata. Kata adek atau kakakmu katanya mati lampu. Gak logis juga. Kita ganti akhirnya ya. Sudah ngejail orang puasa katanya gara-gara teriak kah? Ayo bisa. Bisa ngebangunin orang, bisa bencana bro. Bisa bencana bro. Yang ada nanti disiram air ya. Itu kah? Mongkel gara-gara minum kah? Wah itu juga gak boleh sih guys. Gak boleh sih, gak baik ya. Aku akan beramal nasibmu. Iya. Bukan rasa Bang Zen sakit. nanti siapin aja ya di sini ya. Di sini masih kubuking kok, aman. Tadi Yupi udah, Black Killer juga tadi gratis ya. Hapuskan Terus ada semua dua ketidakadilan di sama dunia ini. si Bang Amir. Tiga ya. Tinjuku tidak mungkin meleset. Yupi VIP, Black Killer, Amir sama Fahri. Rex yang VIP. Oke. Oke, kita akan lihat pertarungan yang bakal terbuka. Yang kini akan masuk di game kedua, Vanitas, ada Harit dan juga Chow ya, yang udah jadi pilihan utama. Sementara kalau kita dari tim lawannya ada Hayabusa, ada juga Valentina, ada juga Aldous ya, yang juga berhasil diambil. Ini 3 hero yang bakal cukup kuat ya untuk bisa memimpin di arah early game ya. Ada Aldous yang kayaknya bakal ngumpulin stack dulu ya. Kita tahu kalau daya permainannya si Rex ini nunggu dulu sih. Free-nya gimana? Cari ikutan mau free-nya dari gratis guys, via saluran ya. Kalau mau VIP bisa tapi game 4 guys, langsung ikutan main ya kalau di game 4 ya. Siru masih, wih ini Gwyn kah? Gwyn keluar kah? Bersama Lunox kah? Berarti ngebuat si Crispy Sandy bakal bermain di arah Goldland ya. Cara mongkel, waduh jangan mongkel gak sih? Jangan mongkel gak sih bro? Satu pick terakhir akan dilakukan oleh seorang Super Fahri. Masih membutuhkan hero Godlander dan Brody Adalah seni yang langsung di-pick keajaiban. untuk game kali ini. Ikuti cara Rini, jangan ya, hei jangan sesat dong. Jangan dong, bahaya dong. Nanti diomelin mama kalian ya. Nanti diomelin mama kalian ya guys, kalau nggak puasa ya, tiba-tiba mongkel aja ya. Oke, game yang kedua ya. Ada Harit, Lancelot, ada Guinevere, ada juga Lunox, ada Chow ya. S2, waduh jangan gak sih. Ada Brody, ada Selena. Wah Selena juga bisa berkombo-kombo nih harusnya ya. Berkombo-kombo dengan bantuan Hayabusa sih oke sih. Bisa nanti langsung ngasih war juga dengan satu shadow kill-nya. Yang geprekan juga bakal mengancam early game yang juga mungkin seorang Brody bisa juga menangkan. Kita akan langsung lihat saja pertarungan yang kini bakal terjadi. Tersaji untuk game yang kedua kali ini. Siapakah yang berhasil memenangkan pertarungannya di match yang kali ini ya guys. Crispy Sandy langsung ke bagian atas dengan Vanitas yang kini sedang mencoba untuk ke arah sebuah res buff. Bersama dengan penjagaan dari serang Kenshiro, Depi-chan yang juga sedang mencoba membuka sebuah efek zoning. Shiro mulai bersiap melakukan satu buah serangan ya. Langsung ke arah seorang Rex yang sedang mencoba membuka satu buah cacing minion, mencoba untuk kabur dari sebuah ancaman yang bisa membahayakan dirinya. Mengumpulkan stack dengan Yupi yang juga kini sedang mencoba memberikan rotasi ke arah top lane. Bersama dengan Amir mencari informasi lebih. Siapa yang bakal jadi prioritas utama untuk bisa jadi tumbangan di game yang kali ini. Dengan Crispy Sandy yang bakal di pressure terlebih dahulu ya. Yang first bolt yang juga berhasil didapatkan untuk pertama kalinya. Depi-chan membuka awal dengan cukup baik. Bangkel yang berhasil untuk dia pegang membuat dirinya harusnya lebih percaya diri lagi ya.
menatap game yang kedua kali ini dengan Yupi yang juga masih menjalankan platingan. Abis itu terconnect, Amir mencoba memberikan penculikan. Depi-chan pun harus berhati-hati mencoba kabur, tapi malah jadi sebuah pilihan yang harus malah membuat diri pun juga terkena sebuah sumbangan. Dan seorang Keiichiro pun kini mencoba untuk memaksakan, tapi terlalu dalam ancaman. Keiichiro memilih untuk langsung pulang dan gak bisa memaksakan dari segi war yang harus dilakukan. Sementara dengan Vanitas juga kini mencoba untuk masuk dengan bantuan Phantom Fusion-nya. Berhasil untuk membuat pergerakan dari seorang Amir pun harus dikalahkan di sana ya. Harus jadi sebuah panis yang kedua yang diciptakan buat tim dari EPOS di game yang kali ini ya. Karena bentar lagi bakal muncul. Persiapan harus bisa dilakukan. Di saat MC Zero masih sibuk untuk bisa mendapatkan beberapa buff di area bawah sana. Rex juga masih mencoba menjalankan platingan. Dengan kini ada sebuah rotasi game yang juga berhasil dimanfaatkan seorang Black Hero untuk bisa membawa satu buah poin kill. Keiichiro harus tertumbangkan dan persiapan untuk bisa mengambil ke arah sebuah turtle pun juga kini akan terjadi. Buat teman-teman dari Hierarchy yang kini akan mencoba dengan zona yang juga kini akan dibuka oleh seorang Yupi di sana. Mencari kesempatan dengan sebuah recall yang harus malah dilakukan duluan. Manapun sudah dihabiskan ya oleh seorang Yupi, dan kini ada mulai ada gangguan yang ternyata berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim biru. Mengunci ke arah turtle-nya di game yang kali ini. Hingga wave ini juga kini bakal di-plating. Depi-chan menjalankan area kembali dengan seorang Keiichiro yang juga kini mencoba untuk kabur, tapi harus malah terkena Abyssal Hero yang membuat diri pun dalam sebuah ancaman. Mencoba untuk selamat pulang ke arah belakang, dan wave ini pun juga kini masih dijalankan. Pasukan dari teman-teman tim Hierarchy berhasil untuk melakukan sebuah penjagaan yang masih dengan cukup baik ya. Meskipun mereka semakin lama ya. Harus bisa lebih improve lagi jika ingin lebih stabil lagi dari segi gold dan juga point kill yang mencoba untuk mereka kumpulkan. Yang Pucilkan juga masih cukup kuat untuk bisa membuat seorang Crispy Sandy pun tumbang untuk kedua kalinya ya. Keiichiro masih terdiam, mencoba menunggu. Way of Dragon akan mencoba diarahkan, tapi masih terhambat pergerakannya. Dengan dua orang pemain lain yang mencoba untuk ke bagian atas. Warka bakal terbuka buat teman-teman dari tim EPOS dan juga Hierarchy. Troros tadi terbuka. Pari pun mencoba untuk kabur. Dengan the power of balance juga dimainkan oleh serang Depi. Mencoba untuk membuat diri pun selamat, tapi Vanitas masih tertinggal. Wave Dragon pun mencoba digunakan, dan Black Hero pun harus jadi pilihan. Dengan Keiichiro yang juga harus tumbang satu ke satu pun harus dilakukan. Dan seorang Fari menambah serangannya lagi dengan bantuan Throne of Memory, yang ternyata masih gagal untuk bisa membuat dirinya pun berhasil melakukan sebuah eliminasi lagi ya. Dengan kini masih ada penjagaan yang juga harus dilakukan di arah top lane sana. Menjaga kesempatan untuk bisa membuat turret ya. Masih bisa untuk diamankan di area atas sana. Dengan kini ada juga sebuah inisiasi yang mulai dilakukan oleh seorang Black Killer ya di area purple. Dengan harus ada penjagaan dari Keiichiro, mencoba untuk mempersulit. Dengan Depi-chan yang juga kini mulai datang, bisa menjadi prioritas penting untuk bisa mendukung serangan yang akan teman-teman dari tim EPOS lakukan. Purple-nya akankah malah berhasil diamankan. Black Killer pun gagal pulang. Jadi sebuah eliminasi yang harus malah terjadi. Serangan pun dimainkan oleh serang Yupi. Dengan wave ini yang juga kini akan di-plating bagian tengah, dan penculikan pun akankah berhasil terjadi. Terus sang Depi yang harus ditumbangkan. Dengan Keiichiro yang juga kini masih mencoba dikejar. Bantuan dengan satu pukulan, Rex pun kini berhasil untuk membantu. Tapi sayangnya Fari yang berhasil untuk melakukan sebuah one last hit di sana. Dengan kesempatan ke arah sebuah turtle yang kini akankah didukung dengan baik. Buat teman-teman dari tim Hierarchy, bisa menjadi kesempatan mereka untuk bisa mengamankan ya sebuah turtle-nya untuk di game yang kali ini. Dengan turtle kedua yang bakal diperbutkan, Black Killer mulai mencoba untuk memasang badang, mencoba untuk melakukan penyerangan. Dengan kita lihat stack yang juga masih dikumpulkan oleh seorang Rex. Kita lihat masih terhambat di area mana nih? 170 ya. Stack yang cukup besar ya sebenarnya untuk seorang Rex ya. Yang akan mencoba untuk menambah lagi kekuatannya dengan Thunderbolt yang juga ternyata udah berhasil untuk diamankan di sana ya. Bahkan Hunter Strike jadi item tambahan juga berhasil diambil oleh Black Killer. Bisa ada sebuah genggingan yang juga harus memakan korban. Amir pun terkena eliminasi. Aman serangan pun dilakukan bersama dengan Penfusion dan juga satu Throne Ross. Gagal untuk bisa membuat serang Keiichiro pun hilang, dan Fari pun harus juga malah terkena eliminasi. Poin kill bertambah lagi, dan ini merugikan buat teman-teman dari tim Hierarchy ya, yang harus kehilangan dua orang membernya lagi. Dengan sebuah pengambilan kali itu Wonder yang juga kini berhasil dilakukan, tapi Rex berhasil untuk juga menghancurkan ya sebuah turret yang ada di area bawah. Mendapatkan pundi-pundi turret ya untuk pertama kalinya.
Dan kita lihat dengan wave union yang akan kembali dilakukan di area tengah. Yupi masih menjalankan platingan. Keiichiro pun masih bisa menghindari juga pergerakan. Dengan Depi-chan yang juga kini masih mencoba memberikan backup. Kita lihat cukup kuat harusnya di area tengah. Cuman kini malah membahayakan di bagian atas ya. Dan Crispy Sandy yang seperti bakal jadi sebuah inisiasi lagi untuk bisa ditumbangkan dengan satu shadow kill. Ada Keiichiro yang mencoba memberikan backup, tapi terkena serangan juga yang harus membuat dirinya pun lebih berhati-hati dalam membuka sebuah serangannya di sana. Amir tentunya bisa menjadi juga pemain yang cukup menyulitkan ya buat teman-teman dari tim lawan. Karena bisa sangat fleksibel juga untuk bisa mengenai dengan Abyssal Hero-nya. Belum lagi ada beberapa trap yang juga bisa memancing ya. Keberadaan dari teman-teman tim EPOS dan efek Cici yang bisa dilakukan itu juga cukup penting untuk bisa membuka sebuah point kill. Dengan serangan juga kini malas terjadi. Dua pick out pun langsung didapatkan. Dua orang pemain terpancing dan harus malah tumbang. Setelah pasang serangan pun dilakukan serang Vanitas. Dengan seorang Zero yang juga berhasil membuka satu buah one last hit dan satu tumbangan pun berhasil dia kunci di sana. Dengan Tropa Momori yang juga gagal untuk bisa memberikan punishment, tapi untungnya Yupi memberikan one last hit-nya kali ini. Dengan wave union yang masih akan di-plating dan kita lihat teman-teman dari tim RRQ ya semakin kuat mencoba untuk memperbesar ya keunggulan gold mereka yang bisa untuk mereka lakukan di sana. Dengan kini juga ada sebuah turret yang apakah berhasil didapatkan oleh teman-teman dari tim RRQ di game yang kali ini ya. Dengan turret yang juga kini bakal diambil buat teman-teman dari tim RRQ. Kita lihat dengan zone yang bakal terbuka, Hunter Strike. Jadi teman-teman juga berhasil diamankan serang Vanitas di sana bersama dengan satu bos kayak pincar dari seorang Depi-chan. Kini mencoba untuk juga mempersiapkan ya seperti pengambilan turtle yang ketiga juga untuk bisa teman-teman dari tim EPOS dapatkan, tapi apakah berhasil untuk mereka lakukan karena serangan masih cukup baik untuk bisa dimanfaatkan oleh pasukan dari tim lawan. RRQ ambil turtle dengan cukup baik, bahkan Bio Station pun masih akan dilakukan dan Tropa Memory mengundang bencana. Crispy Sandy pun hilang begitu saja. Bagi tambahan pun jadi milik buat teman-teman dari tim RRQ yang juga kini mencoba membuka satu shadow kill. Bantuan dari Black Killer dengan satu bawah lasit dari seorang Rex membuka geprekan seorang Seiichiro yang kini harus malah tumbang bersama dengan Vanitas yang juga harus malah berhasil ditumbangkan. Kita lihat 2 tukar 1 harus terjadi di game yang sekarang. Dengan kini masih merugikan buat teman-teman dari tim EPOS dengan gold yang harus mereka kejar ya. Goldnya berkurang dengan lumayan berasa nih ya, 3.000, apalagi dengan kini juga ada beberapa turret lain yang berhasil ya didapatkan juga untuk pasukan dari tim RRQ. Menambah peluang dengan cukup baik untuk bisa membuka kemenangannya di game kali ini. Crispy Sandy masih juga harus beradaptasi ya, dan kayaknya harus cari tempat di mana seorang Crispy Sandy bisa mainin card team fight-nya sih. Karena aku lihat tadi beberapa momen Crispy Sandy lebih mainin war sendirian ya, sehingga harus dalam posisi yang gak cukup baik untuk bisa dia memenangkan pertarungan ya. Kalau dari segi team fight dan targetingnya mencar-mencar dari pasukan tim lawannya, kayaknya Crispy Sandy bakal jadi pemain yang sangat penting ya untuk bisa membuka point kill ya buat teman-teman dari tim EPOS di game yang kali ini. Di sini ada Mario Lab, di sisi lain ada MPL Lab. Iya, ada MPL juga guys. Dengan pemain ini juga kini masih akan di-plating lagi oleh seorang Keiichiro di area bawah sana. Zero sedang menunggu mencari sebuah kesempatan untuk bisa memberikan mungkin car gankingan, apalagi kalau misalnya niatnya pengen buy one ternyata bawah kawan ya. Dengan satu setup yang juga kini bakal dipermulus lagi buat teman-teman dari tim EPOS di area tengah sana. Purple-nya berhasil diambil begitu saja dengan adanya seorang Hayabusa di sana yang kini akan mencoba untuk juga membuka satu bawarnya, membuka lagi satu buah penyerangan. Satu shadow kill pun terjadi bersama dengan beberapa backupan lain yang kini bakal terbuka langsung buat teman-teman dari tim RRQ mencari prioritas penting yang mungkin bisa untuk mereka ambil dengan turret yang kini mungkin bisa jadi pengambilan yang bisa didapatkan ya. Dengan Farin juga masih mempermulus sebuah area di tengah, mencoba untuk menghancurkan sebuah turret yang ada di depan sana. Dengan Keiichiro yang juga harus mencari jalan ya untuk bisa terhindar dari sebuah ancaman ya. Ada cukup bisa membahayakan pergerakan dari seorang Keiichiro ya, yang kini juga bersiap langsung untuk bisa membuka satu buah wave dragon. Dan Amir pun harus terkena ya sebuah pick off-nya di game yang kali ini. Dengan satu team fight yang akan terjadi, pukulan pun dimainkan, bahkan Rex pun melakukan sebuah double kill, mencoba untuk mengundang bencana lagi dengan turret yang juga akan berhasil diambil. Zero dan Vanitas harus memperkuat defense dengan pukulan yang juga berhasil disarankan ke arah seorang Zero yang harus malah tumbang.
Lalu ultimate yang juga kini langsung dilakukan ke arah serang Vanitas yang kini masih harus bertahan, tapi penghancuran ke arah turret di bagian tengah pun malah berhasil dilakukan. Rex jadi pemain yang sangat-sangat berbahaya dan bisa membuat pasukan dari tim RRQ ya punya kesempatan untuk bisa mengamankan kemenangan dengan cukup besar nih ya, karena punyanya seorang Aldous di game kali ini memberikan pukulan yang sangat-sangat kuat ya, dan bisa membahayakan pasukan dari tim lawannya nih guys. Meskipun akhirnya ada beberapa bundar yang juga terjadi ya dengan terlalu dekat ke arah teman-teman dari tim EPOS ya. Ada 2 pick off yang akhirnya berhasil untuk mereka juga dapetin langsung dan mencoba memukul mundur pasukan dari tim lawan. Match 2 bang, oh iya ya match 2 ya, bentar ya. Salah match ya. Wait. Nah, udah ya. Yang kini warnya juga bakal terbuka di area tengah. Siapakah pilihan yang akan berhasil didapatkan oleh pasukan dari teman-teman tim EPOS kembali membuka war langsung di area atas dengan Amir yang juga harus ditumbangkan dengan satu wave dragon juga berhasil terconnect. Yupi pun juga harus terkena satu buah shutdown dengan Lord yang juga kini akan berhasil diambil. Teman-teman dari tim EPOS mencoba memperkuat Lord yang pertama untuk bisa mereka dapatkan. Tapi apakah bisa terjadi dengan serangan yang juga harus terjadi, dan langsungnya Lord pun berhasil dikunci dengan satu retribution dari Vanitas di game yang kali ini. Begitu baik untuk bisa mengambil karena Lord dengan Rex yang juga masih mencoba untuk diserang. Bahkan kini harus membawa sana Rex pun kabur, mencoba untuk menggunakan sebuah sprintnya untuk bisa selamat sepertinya. Dengan stacknya juga semakin kuat dan Blade of Despair jadi item lain yang udah berhasil juga diamankan oleh seorang Super Vari ya. Super Vari dari segi KD juga masih cukup baik dan bisa jadi harapan lebih buat teman-teman dari tim RRQ ya, sebenarnya untuk bisa memberikan impact yang lebih besar lagi dari segi ke arah gamenya ya. Meskipun memang belum ada team fight yang cukup kuat untuk bisa dimanfaatkan oleh teman-teman dari RRQ. Mereka membutuhkan juga sosok Roamer sih, karena Vari lebih enak harusnya kalau misalnya punya hero moment yang bisa ngebuka war ya. Dengan range damage yang juga cukup jauh, ternyata berhasil dimanfaatkan oleh Vari. Point kill yang kelima berhasil untuk dia dapatkan. Dengan kini ada sebuah pilih kemudian juga berhasil terconnect. Ada Black Hero mencoba memberikan sebuah follow up. Satu shadow kill pun dilakukan langsung, tapi serang Amir pun juga harus jadi sebuah korban di depan sana. Dengan kini sama-sama kehilangan pemain tapi cukup dalam, karena pasukan tim EPOS pun harus mengalami sebuah kerugian. 2 pemain harus hilang dan 1 Twilight Armor ya menjadi item tambahan yang udah berhasil seorang Catcher dapatkan. Mencoba untuk menjaga tentunya area-area yang bisa jadi tempat di mana pasukan dari tim RRQ bisa melakukan sebuah setup ya. Dengan landing yang cukup missing, dengan 1 item lain yang juga udah berhasil diambil oleh Rex kali ini. Kita udah semakin kuat lagi dengan stack yang semakin jadi ya. Dengan UP yang juga punya beberapa keunggulan untuk bisa memberikan sebuah MU. Kita lihat apakah cukup bisa memberikan impact yang besar dari segi arah team fight-nya, dan mungkin bisa menguntungkan buat pasukan tim RRQ untuk bisa mengalahkan pasukan dari tim EPOS yang ada di game kali ini. Yang ada chip dengan seorang Depi-chan ya. Dan juga kini akan kami mencoba untuk menjalankan sebuah area di tengah. Yang ada sebuah team fight yang terjadi. 1 point kill pun berhasil dilakukan dengan Rex yang juga harus tumbang. Vari pun juga diamankan. 2 pick off yang cukup penting. Ini akan membawa pasukan dari teman-teman tim EPOS untuk bisa membawa ke arah sebuah gamenya di match yang kali ini. Dengan lebih mencoba untuk menjaga sebuah area di tengah. Kita lihat pasukan dari tim RRQ ya. Tapi nggak bisa membalas sebuah point kill yang tadi sudah berhasil untuk mereka dapatkan ya. Yang kini harus malah mundur sejenak dan bersiap untuk bisa membuat serang Vanitas kesulitan. Patrinution harus dilakukan langsung dengan Tronos yang juga berhasil terconnect. Untungnya masih berhasil untuk selamat ya. Yang pertarungan yang terus dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ dan bisa mengancam bencana ya. Apalagi dengan adanya seorang Vari ya, yang memang masih harus menunggu untuk kembali respawn. Tapi Wave Dragon bisa menjadi sebuah senjata yang juga cukup penting juga untuk bisa membawa penculikan ke arah 1 orang pemain ya. Kalau misalnya aku saranin sih kayaknya Rex dulu sih kalau misalnya pengen ngelakuin culikan sih. Karena stacknya jadi, meskipun darahnya juga udah semakin tebal banget ya, dan akan sangat sulit untuk bisa membuat Rex diamankan. Dengan Tronos yang juga masih dia berhasil untuk manuver. Weaponion sedang dijalankan langsung dengan pasukan dari tim RRQ yang kini mulai beranjak ke arah sebuah Lord yang ada di area bawah sana. Lordka berhasil diambil, zoning bakal terbuka. Yang Fighters juga masih menunggu, mencari kesempatan untuk bisa membuka sebuah warnya. Abis Aliro pun terconnect, berhasilkah untuk menyulitkan pasukan dari tim EPOS untuk bisa bertahan? Lordnya apakah juga berhasil untuk mereka dapatkan? Tapi gangguan pun terjadi dan Crispy Sandy pun jadi pemain yang cukup terpancing.
Shutdown dilakukan dengan Kencher yang juga terlalu terbuka. 2 pick up penting berhasil didapatkan langsung oleh pasukan tim Hierarchy. Bahkan Depichan pun harus dipukul mundur. Vanitas masih mencoba untuk memaksakan. Tron Rosia pun harus dilakukan langsung dan terhindar. Dengan Bowar yang kini malah berhasil menambah lagi keuntungan ya buat pasukan dari teman-teman tim lawan. Hierarchy menambah lagi 1 buah poin killnya ke serang Vanitas. Dia nggak dikasih selamat dan Depichan pun kini harus sendirian. Dengan Magic Sentry yang terbuka, informasi lebih harusnya bisa untuk membuat Depichan ya mengatur sebuah pertahanan, meskipun juga nggak akan mudah karena pasukan dari teman-teman tim Hierarchy akan langsung mencoba untuk mengambil ke arah sebuah kemenangan. Dengan base yang berhasil dihancurkan, membuat EPOS pun harus dikalahkan. Dan ini dia game yang kedua yang Hierarchy pun berhasil untuk mengamankan gamenya di match yang kali ini. Dan harus membuat pasukan dari teman-teman tim EPOS pun harus terkena sebuah kekalahan di game kali ini ya. Loh kok kesini? Salah. Nah ini ya, momen kemenangan yang tadi berhasil terekam dari pasukan tim Hierarchy yang berhasil membawa kemenangan dan harus membuat pasukan dari tim EPOS pun dikalahkan di match yang kedua. Tentunya dengan permainan yang sangat-sangat baik dilakukan di sana. Dengan kita lihat juga ada beberapa pemain yang kini berhasil mendapatkan silver ya, masing-masing mendapatkan sebuah silver dari Keiichiro, Shiro, Depichan, Crispy Sandy, Amir dan juga Black Killer yang harus juga mendapatkan silver juga untuk di game yang kali ini dengan MVP dari seorang Fari ya, yang menjadi pemain yang begitu luar biasa, bisa memanfaatkan banget dari segi damage yang tadi aku bilang ya. Brodinya di early kayaknya jadi dan sangat-sangat menyulitkan kalau misalnya malah membuka kesempatan untuk pasukan dari teman-teman tim Hierarchy ya mengamankan kemenangannya di game yang sekarang ya, dengan 2 emas lainnya juga berhasil dikumpulkan oleh Yupi yang sangat-sangat banyak mendapatkan assist dan damage yang juga cukup besar dari seorang Rex ya. Ini juga memastikan bahwa dirinya pun layak mendapatkan emas. Dan kill MVP berhasil dicarikan sang Vanitas yang cukup banyak juga mendapatkan assist dan beberapa poin kill, meskipun memang sangat sulit untuk bisa berkembang dari segi permainan ya. Akhirnya memaksakan mereka pun harus berhasil dikalahkan dengan waktu 16 menit di game yang sekarang ya. Data yang juga berhasil terekam dan kita akan lanjut untuk match yang berikutnya. Match yang tentunya bakal ada di 3 ya, dengan adanya pertarungan dari satu squad. Kalau nggak salah ya, karena dari tim Zawi yang siap untuk main berlima ya. Ini dia tadi momen kemenangan yang berhasil diabadikan oleh teman-teman dari tim Hierarchy dan harus membuat pasukan dari tim EPOS pun dikalahkan di game yang kali ini guys. Kita akan lanjut lagi untuk match yang selanjutnya.